Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa. Yes, luar biasa. Semangat semua Bapak Ibu ya, Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, hari ini hari keberapa Bapak Ibu? Ke-18, betul. Ya, saya diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk bersilaturahmi, untuk sharing, berdiskusi di kelas ini dalam materi pelatihan tentang manajemen kepengawasan. Betul ya? Baik. Tentunya tak kenal maka tak tahu ya. Oke, sehingga saya kira perlulah kita saling berkenalan. Ya, ini biodata saya. Nama saya teramat panjang, jadi cukup panggil saja dengan Anung ya. Saya asli Pacitan. Ada yang pernah ke Pacitan Bapak Ibu? Ya, salah satu kota di ujung Jawa Timur. Oke. Dan tapi saya sudah lama di Surabaya dan beraktivitas di Baldiklat Keagamaan Surabaya sebagai widaiswara ahli muda. Baik Bapak sekalian, ya alhamdulillah senang sekali. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan salah satu kunci bagaimana biar kita sehat, ayo kita awali pembelajaran pada hari ini dengan sebuah senyum. Senyum adalah suatu aktivitas yang sangat ringan Bapak Ibu, tapi saya yakin nampaknya pasti akan memberikan kita sehat secara pikiran dan secara jasmani. Baik, kenapa? Karena Bapak Ibu ini adalah para pejabat pelayan. Tentunya salah satu sikap dari pelayan adalah dengan perilaku yang murah senyum. Baik, silakan kita lakukan, berikan senyum terbaik kepada kanan kiri tetangga kita. Bisa dimulai, 1, 2, 3. Oke. Nampak 5-10 tahun lebih muda Bapak Ibu ini ya. Oke, baik. Ya. Baik, saya sedikit mereview Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya kalau kita lihat peta dari sini betapa hari ini kita ada posisi pada agenda yang ketiga. Betul. Tepatnya ada di mata pelatihan yang ke-6 gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, ini hampir perjalanan kita yang terakhir karena setelah ini kita akan menginjak pada agenda keempat atau kampus tentang aktualisasi kepemimpinan. Baik, apa sih kira-kira yang akan kita bicarakan pada hari ini Bapak Ibu? Ya, inilah salah satunya mata pelatihan tentang manajemen pengawasannya adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan. Nah, tentunya lebih dari itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan kebijakannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sehingga apa sih manfaatnya? Ya ujung-ujungnya ya Pak Ibu, pasti adalah kita untuk mencegah terjadinya kesalahan atau istilahnya maladministrasi dan memungkinkan juga adanya kesalahan penggunaan wewenang. Sehingga nanti akan bisa mewujudkan yaitu terwujudnya good government pada instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah tentunya salah satu hasil belajar indikatornya adalah Bapak Ibu bisa paham tentang apa sih konsepnya manajemen pengawasan. Kemudian Bapak Ibu mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tentunya adalah untuk mencegah biar tidak terjadi maladministrasi dan ataupun penyalahgunaan wewenang. Baik, ini indikatornya sehingga kalau Bapak Ibu amati di modul memang ada 7 materi pokok pada mata pelatihan kali ini ya. Yang pertama, nanti kita akan membahas yang pertama tentang konsep manajemen. Yang kedua, apa sih pengawasan itu ya? Konsepsi pengawasan, kemudian bagaimana menerapkan konsepsi manajemen pengawasan.
Kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang sistem pengawasan pengendalian intern pemerintah atau apa istilahnya, ada yang tahu? Ya, terkenal SPIP itu ya. Kemudian yang kelima, materi pokoknya tentang APIP. Apa itu APIP? Ya, diharapkan Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan tentang aparat pengawas. Ya, betul, internal pemerintah. Dan yang keenam, Bapak Ibu akan kita bahas juga tentang pemantauan hasil pengawasan. Dan yang terakhir, indikator keberhasilan kita adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Baik, ini kurang lebih indikator dan juga beberapa materi pokok pada pelatihan kali ini. Nah, pagi sampai sore nanti kurang lebih kita akan kurang lebih selama 12 jam pelajaran kita akan melakukan berbagai aktivitas pembelajaran bersama. Yang pertama nanti tentunya sedikit saya akan berikan apa itu konsepnya gitu ya, ceramah singkat. Kemudian setelah itu tentunya nanti kelas ini yang sejumlah berapa? 35 nih ya. Betul Pak Tua kelas? Iya. Baik, nanti jumlahnya 35 peserta. Nanti akan kami bagi menjadi 5 kelompok sehingga kurang lebih nanti satu kelompok akan ada 7 peserta gitu. Nah, setelah berdiskusi nanti akan kita perdalam penguatannya dengan beberapa video atau film pendek tentunya yang terkait dengan contoh-contoh real terkait dengan pengawasan baik yang berjalan dengan baik maupun yang gagal, betul ya? Kemudian tentunya nanti akan ada juga analisa terkait dengan studi kasus yang bisa juga nanti kami minta dari studi kasus mungkin yang ada pada saat Bapak Ibu sekalian sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kemudian coba nanti akan kita presentasikan juga hasil diskusi dari masing-masing kelompok gitu ya. Sehingga tentunya dari pembelajaran hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan mendapatkan ide atau solusi dari segala permasalahan. Tentunya konteksnya adalah tentang manajemen kepengawasan. Sehingga diharapkan setelah selesai pembelajaran ini Bapak Ibu sudah ada bekal gitu ya untuk memberikan yang terbaik ketika kita pulang. Baik, ini beberapa metode atau strategi pembelajaran saya. Insya Allah akan sampai sore atau selesai nanti gitu ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini saya hanya memposisikan sebagai fasilitator. Nanti kita akan saling sharing, berbagi ilmu gitu ya, sehingga semua harapkan adalah keaktifan dari Bapak Ibu peserta pelatihan. Baik, saya meneruskan ya. Jadi tadi pemateri pertama, narasumber pertama tentunya telah menyampaikan di materi pokok pertama dan kedua. Tentunya Bapak Ibu sudah paham ya apa itu manajemen, apa itu pengawasan gitu. Sehingga pada kesempatan kali ini saya meneruskan atau menyambung dari narasumber pertama. Kita akan mulai tentang materi pokok ketiga tentang konsepsi manajemen pengawasan. Betul ya? Nah, ini ada kurang lebih ada 5 sub materi pokok. Pertama tentang konsep, unsur-unsur, tahapan, dan manajemen pengawasan sebagai bagian tentunya dari manajemen pemerintah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah. Siap Bapak Ibu? Kita mulai ya. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang udah tahu apa sih manajemen pengawasan? Belum. Loh, apa modulnya nggak dibaca semalam? Nah, oke, baik. Coba sebelumnya kita akan perkuat dulu pembelajaran ini dengan belajar kelompok sebentar. Saya minta sekitar 20-30 menitan ya. Coba saya minta kelas ini akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Silakan.
absen 1 sampai 7, ya Bapak, silakan menempati kelompok 1, kemudian absen 14 dan seterusnya, sehingga akan ada 7 peserta pada masing-masing 5 kelompok tadi. Baik, oke. Kita akan mencoba dengan tema-tema yang saya paparkan berikut ya. Silakan kelompok 1 dengan materi 1, kelompok 2 dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba untuk melaksanakan metode Windows Shopping ya. Jadi yang coba nanti masing-masing kelompok merumuskan Bapak Ibu ya, apa masing-masing dari temanya. Paham ya? Oke. Kemudian nanti hasil dari diskusinya Bapak Ibu silahkan tuangkan pada kertas plano yang sudah kita siapkan ya. Oke. Dan nanti setelah jadi saya minta Bapak Ibu tempelkan pada masing-masing pojok stand yang ada di dekat Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, sudah dipasang semua ya. Oke. Baik. Silakan satu orang menjadi penjaga stand, dan yang lain, anggota yang lain silakan bisa mengunjungi stand yang lain, sehingga kita akan saling mendapatkan ilmu dari kelompok yang lain. Oke? Baik, memori. Baik Bapak sekalian, oke, apa sih manajemen pengawasan itu ya? Ini kita definisikan. Kalau melihat definisi dari Al-Amin tahun 2006, bukunya menyatakan sebagai kegiatan mengelola sumber daya dan tahapan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan. Sehingga pasti akan terkait Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengawasan itu sendiri adalah bagian dari fungsi manajemen. Nah, inilah posisinya, sehingga tentunya saling terkait dari kegiatan pengawasan ini. Baik, ini ada 6 unsur tentang manajemen pengawasan. Kemudian kalau kita lihat ini tahapan-tahapan dalam pengawasan tentunya adalah nggak akan lepas dari unsur manajemen. Pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengendalian pengawasan. Nah, baik Bapak sekalian, ya karena waktunya kita udah menjelang isoma, coffee break. Nanti kita akan kembali lagi setelah isoma dengan keadaan lebih fresh, sehingga semoga yang kita pelajari pada sesi kedua ini ada manfaatnya. Gitu ya. Baik, selamat istirahat. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sesi ini lebih ada manfaatnya. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 13.